Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Septi Safitri akan mempresentasikan mengenai sejarah manajemen. Selama berabad-abad, ekonomi dan moralitas terus bergeser. Adanya perubahan bagaimana tenaga kerja dan sumber daya digunakan dalam produksi. Untuk pengelolaan manajemen dari sebelum dan setelah revolusi industri hanyalah suatu perbandingan. Asal-usul manajemen dari masa ke masa. Yang pertama, Sumeria sudah mengenal baca tulis dan perdagangan. Hammurabi sudah membuat dan mengendalikan hukum. Salah satu contoh hukumnya adalah aturan atau hukum formal mengenai bisnis. Babilonia sudah mengenal upah dan kompensasi untuk para pekerjanya. Mesir ada pembagian tugas, koordinasi, dan pengendalian langsung. Untuk Tiongkok sendiri terdapat dua masa. Yang pertama Sun Tzu, pembagian tugas, koordinasi, dan komunikasi. Pada masa dinasti Han adanya pengembangan birokrasi. Yunani adanya pembagian tugas. Roma adanya standarisasi dan kebebasan pekerja untuk memilih pekerjaan yang layak. Italia sudah mengenal akuntansi dan mulai didirikan perusahaan multinasional. Masa Renaissance Italia dapat dilihat di kota Venesia yang saat itu menjadi pusat perekonomian dan perdagangan. Lalu mulai didirikan juga organisasi modern. Masa revolusi industri yang menandakannya adalah doktrin dari Adam Smith, The World of Nations, dan juga revolusi industri di Inggris yang menandai dimulainya penggunaan mesin yang mengakibatkan kegiatan produksi yang awalnya di rumah berpindah menjadi ke pabrik. Masa teori manajemen ilmiah, tokohnya ada Taylor. Taylor sendiri mengemukakan prinsip scientific management. 1. Menggunakan metode ilmu pengetahuan dalam setiap unsur kegiatan. 2. Memilih pekerjaan yang terbaik, ada pelatihan dan pendidikan bagi pekerja. 3. Pekerja harus menerapkan ilmu pengetahuan dalam menjalankan tugas. 4. Bisa menjalin kerjasama yang baik antara pimpinan dan pekerja. Ada pula gagasan Henry Lawrence Gunn. 1. Kerjasama manajer dan pekerja untuk mencapai tujuan bersama. 2. Melaksanakan seleksi ilmiah terhadap pekerja. 3. Pembayaran upah dengan sistem bonus. 4. Penggunaan instruksi kerja yang sangat terperinci. Masa teori organisasi klasik, tokohnya ada German Max Weber, yang menguraikan tipe ideal organisasi yaitu birokrasi yang sudah ada pembagian kerja, hierarki yang jelas, peraturan terperinci, dan hubungan impersonal. Ada juga tokoh lain bernama Henry Fayol yang mengemukakan fungsi utama manajemen. 1. Planning yaitu merencanakan. 2. Organizing yaitu mengorganisasikan. 3. Staffing yaitu memerintah. 4. Controlling yaitu melakukan pengendalian. 5. Directing yaitu mengarahkan. Henry Fayol juga mengemukakan 14 prinsip manajemen. 1. Division of work, spesialisasi pekerjaan. Authority and responsibility, hak untuk memerintah dan bertanggung jawab atas tugasnya. Disiplin, mengerjakan apa yang direncanakan. Unity of command, kesatuan perintah. Unity of direction, kesatuan arahan. Subordination of individual interest to general interest, kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Remuneration, kompensasi sesuai dengan pekerjaan. Centralization, adanya pembagian kekuasaan. Scalar chain, garis wewenang. Order, penempatan posisi yang tepat. Equity, persamaan perlakuan. Stability of tenure of personnel, penyesuaian tugas. Inisiatif, kebebasan dalam berpendapat. Esprit de corps, persatuan organisasi. Masa teori hubungan manusiawi timbul karena pendekatan klasik tidak mewujudkan efisiensi dan juga keselarasan dalam pekerja. Tokohnya ada Elton Mayo yang terkenal dengan percobaan Hawthorne, yang mana hubungan manusiawi itu digambarkan seorang manajer yang berinteraksi dengan bawahannya. Jika moral dan efisiensi kerja memburuk,
maka hubungan manusiawinya pun akan menjadi buruk. Masa teori hubungan modern dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, perilaku organisasi ditandai dengan pandangan dan pendapat yang baru, adanya peningkatan pemahaman terhadap motivasi, perilaku, hubungan antara pribadi di dalam kerja, dan pentingnya bekerja dan kepekaan. Yang kedua, prinsip dasar perilaku organisasi. Yang pertama, manajemen harus bisa sistematis. Yang kedua, organisasi suatu keseluruhan dan pendekatan manajer yang individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi yang ada. 3. Menggunakan pendekatan motivasional. Di sini ada skema mengenai pengembangan pemikiran manajemen. Yang pertama ada Elton Mayo yang mengembangkan dalam kerjasama tim dan motivasi. Ada Henry Fayol yang mengembangkan dalam strategi dan organization design bersama dengan Max Weber. Lalu ada Frederick Winslow Taylor yang mengembangkan pemikirannya dalam motivasi dan human research composition design. Ada Chester Barnard dan Mary Parker Follett yang mengembangkan pemikirannya dalam leadership. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.